Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan belajar matematika. Ini adalah minggu ke-9. Nggak tahu ya, minggu ke berapa setelah UTS. Nah, ini tayang setelah UTS. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang bab yang selanjutnya, yaitu hari ini kita akan belajar tentang penyajian fungsi dan menghitung nilai dari rumus fungsi. Bagaimana menyajikan suatu fungsi itu hampir sama dengan menyajikan eh, apa lupa nama relasi, hampir sama. Dan itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, terus saya ingatkan selalu tetap jaga kesehatan. Intinya tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan bila dari keluar rumah. Oke, kita langsung bahas saja soal nomor 1. Ini soal yang mudah ya. Saya langsung saja. Ini pertanyaannya ada himpunan A dan ada himpunan B. Terus relasinya sepertiga dari. Nah, pertanyaannya apakah ini fungsi gitu. Nah, kita akan tahu setelah kita melihat faktanya. Soalnya seperti ini kan kurang lebih sepertiga dari relasinya. Kalau yang belum lupa, kalau yang sudah lupa, fungsi itu adalah relasi yang punya aturan tertentu. Salah satu aturannya adalah setiap anggota yang kanan atau domain itu mempunyai pasangan tepat satu di anggota yang balik. Anggota yang kiri atau domain tepat mempunyai satu pasangan di kanan yang namanya ring. Oke. Sudah saya jelaskan atau belum ya? Nanti coba saya ulangi lagi setelah penjelasan ini kalau lupa misalkan. Oke. Sepertiga dari berarti kalau dilihat dari soalnya itu yang sepertiganya yang mana ini ya? 3 dan 9. Karena sepertiga dari itu berarti dari 9-nya. Sepertiga dari 9 itu 3. Berarti apa 4 ada sepertiga dari 4? Enggak ada ya. Seharusnya ada 12 di sebelah kanan, 6 dan enggak ada, hanya 1. Apakah setiap anggota di bagian yang kiri atau domain itu mempunyai pasangan di B atau yang di kanan? Kalau tidak semua berarti dia bukan fungsi. Alasannya karena hanya ada satu anggota A yang mempunyai pasangan di B. Seharusnya semua anggota A mempunyai pasangan cuma satu, tidak boleh double. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, ibu kota provinsi, kota di provinsi. Oke. Nyatakan relasi P ke Q. Kita tulis dulu ya. Ada Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, Sumeneb. Terus yang Q, Jatim, Jateng, Jatim, Jateng,
Jabar, Bali. Mintanya sebenarnya di dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ibu kota provinsi. Nyatakan relasi. 5 relasi ya? Iya. Cuma relasi, karena relasi gampang. Ini saya buat dalam bentuk diagram panah ya. Jadi yang nanti kalian ibu kota provinsi berarti Surabaya, Jatim. Bandung itu Jawa Barat. Jawa Barat ya. Denpasar itu Bali. Jawa Tengah itu Semarang ya. Jadi ini jawaban yang A, tapi harus ditulis dalam bentuk pasangan berurutan. Maksudnya gini, Surabaya, Jatim. Semarang, Jateng, gitu dan seterusnya ya. Oke, begitu itu yang A. Dan ini bukan fungsi kalau ada yang ditanyakan. Karena nggak ada pertanyaan itu fungsi apa bukan, ya nggak usah berarti. Ini bukan fungsi. Oke. Terus kota di provinsi. Oke, berarti kota di Malang itu kota di provinsi Jatim, Surabaya, Jatim juga, Semarang, Jawa Tengah, Bandung, Jabar, Jakarta, tidak ada, Denpasar ini. Kalau seperti ini apakah dia tetap namanya fungsi? Bukan ya, dia tetap bukan fungsi karena ada Jakarta yang tidak mempunyai pasangan. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3, kita akan membahas soal nomor 3, yang pertanyaannya, diketahui himpunan A adalah kuadrat sempurna antara 1 sampai 100, berarti saya sudah tulis, kenapa 4, kan 1 nggak dihitung ya, jadi 4 itu dari 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai angka kuadrat yang kurang dari 100, berarti 10 kuadrat nggak dihitung. Terus yang B kelipatan dari 3, mulai dari 3, terus sampai 99. Sebenarnya ada 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Oke, kita langsung, ini jawab yang A. Yang B, pertanyaannya, sebutkan semua pasangan berurutan. Kalau relasinya akar dari, berarti 4 itu akar dari 16, 9 itu akar dari 8. Dari A ke B, kalau akar dari berarti yang cocok itu hanya 4 nggak ada dong ya, 16. B kan nggak ada. Berarti 9 akar dari 81. Itu saja yang B. Nggak ada lagi jawabannya. Oke? Itu yang B. Terus yang apakah relasi di atas merupakan fungsi? Jawabannya bukan. Karena hanya ada satu anggota di A yang dia merupakan yang punya anggota di B. Terus tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Sekalian saya jelaskan. Kemarin saya jelaskan nggak ya? Misalkan ada suatu fungsi, saya misalkan dulu. Kalau sudah saya jelaskan, saya anggap saya sudah jelaskan, anggap saya mengulangi. Misalkan ini kan fungsi kan. Ya, yang namanya domain. Domain itu daerah asal. Domain di sini itu yang sebelah kiri pasti. Daerah asal, anggotanya berapa? 1 dan 2. Terus ada lagi namanya kodomain.
Itu namanya daerah kawan. Kok kurung kurawal. Daerah kawan itu yang di kanan yang dipilih oleh domain. Jadi anggota B yang dipilih oleh domain itu adalah kodomain. Di sini kodomainnya adalah 1. Terus ada lagi satunya ring. Ring itu anggota bagian kanan. Kodomain itu semuanya. Misalkan ini ada 3. Nah, di sini nggak dipilih, sorry. Tadi salah menjelaskan. Berarti ini 1 sama 3. Jadi semua anggota yang ada di sebelah kanan. Semua anggota di sebelah kanan itu namanya domain. Jadi salah tadi penjelasan saya di awal ya. Terus kalau ring itu baru yang dipilih. Nah, yang dipilih oleh domain. Jadi yang dipilih oleh domain itu ring. Jadi yang dipilih oleh domain hanya 1. Nah, ini namanya domain, kodomain, dan ring. Seingat saya kemarin saya lupa menjelaskan, kalau tidak lupa ya alhamdulillah. Ini saya jelaskan ulang. Terus pertanyaan yang do, tentukan domain. Domain berarti ini yang ada di sebelah kiri ya. Ini kodomain. Terus ringnya itu yang dipilih oleh domain. Nah, ini namanya definisi domain. Ini kodomain. Ini ring. Ringnya 81. Itu jawabannya. Oke. Kita akan masuk ke bab selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai suatu rumus fungsi. Ini saya ajarkan dulu karena ini penting. Nilai suatu rumus fungsi. Oke, nilai dari suatu rumus fungsi. Jadi fungsi yang kita pelajari kemarin, kita masih belajar dengan kata-kata ya, misalkan kurang dari, setengah dari, kuadrat dari. Nah, dalam penerapannya dalam matematika, nanti dia mempunyai rumus fungsinya sendiri. Contoh, ini penyajiannya fx sama dengan 2x. Nah, ini namanya rumus fungsi. Nanti kita akan belajar ini setelah bab ini. Menentukan rumus fungsi, babnya. Misalkan fx sama dengan f2x. Ini cara menyatakan saja, jangan bingung. Fx ini rumus fungsinya. Rumus fungsi. Oke. Ini rumus fungsinya. Jadi kalau kita mau menyatakan dari rumus fungsi, biasanya kita selalu diberi namanya domain. Misalkan ditentukan domainnya 1, 2, 3, 4. Kita disuruh mencari nilai dari domain ini. Atau yang kalau mencari domain dari nilai domain ini kalau di matematika dia disimbolkan dengan X. Bingung ya? Jadi X-nya nanti itu ganti angka-angka di sini. Nah, dilihat dulu aja. Misalkan X sama dengan 1. Kenapa 1? Ini saya ambil 1 nih ya. X sama dengan 1, nulisnya gini. X-nya diganti 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi semua X-nya diganti dengan angka yang kita. Misalkan X-nya 2. Domain itu kalau di matematika disimbolkan dengan X ya. Misalkan domainnya 2, sini 2 berarti 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena rumusnya 2x. Depannya ini selalu 2. Belakangnya ini mengikuti angka yang di dalam kurung. Oke, ini 4. Kalau X-nya 3, berarti F3 sama dengan 6. Kalau F-nya 4, berarti 8. Inilah nilai fungsinya, atau nilai fungsi ini kita
sebut juga dengan ring. Ya, kita sebut juga dengan ring. Daerah hasil. Oke. Nah, ini yang penting kalian pahami. Oke. Kalau sudah, dalam penyajian, kalau masih bingung ditanyakan ya. Dalam penyajian, tadi nilai suatu fungsi, dalam penyajian suatu fungsi itu hampir sama dengan relasi, ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Kita lihat, kita pakai contoh ini aja ya. 1, 2, 3. Kita buat, saya tulis dulu di sini ada A, 1, 2, 3, 4. Karena fungsinya tadi 2 kali, ini 2, 4, 6, 8. Ini ringnya. Oke. Yang pertama, misalkan kita sajikan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. H, B, P, B. Himpunan pasangan berurutan. HPB-nya tadi 1 pasangannya 2. Sama kayak relasi ya. 2 pasangannya 4. 3 pasangannya 6. Dan 4 pasangannya 8. Ini himpunan pasangan berurutan. Sama kayak relasi. Terus yang kedua diagram panah. Nah, sama juga kayak relasi. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Ini A, ini B. Relasinya atau fungsinya fx sama dengan 2x atau setengah dari. Ada 2, 4, 6, 8. Ini. Nah, gini kan. Ini namanya disajikan dalam bentuk diagram panah. Oke, udah paham ya. Yang kedua disajikan dalam persamaan fungsi. Nah, persamaan fungsi ini seperti ini. Nanti gimana mencari persamaan fungsi itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, caranya berarti fungsinya adalah 2x. Oke. Yang keempat itu ada dengan tabel. Oke, saya rapikan dulu. Dengan tabel, kayaknya belum ya. Kalau di relasi tidak ada dengan tabel. Sebenarnya di relasi pun dengan tabel juga bisa. Saya rapikan biar cukup untuk dengan tabel. Habis ini dengan tabel dengan grafik fungsi. Yang keempat dengan tabel. Dengan tabel maksudnya gini. Di tabel ini ada X, Fx ini sama dengan Z ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau, nah gini aja. Nah ini dengan tabel. Ditulis dengan tabel. Oke, paham ya? Mudah hanya menyajikannya. Terus yang terakhir, itu dengan cara diagram Kartesius, koordinat Kartesius. Bukan grafik namanya. Oke, saya buat grafik dulu. Oke. Misalkan saya garis-garis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, karena harus sama jadi saya nggak perpanjang. Terus 2 ke 2 1 ke 2, sini 2 ke 4, 4 ke 6, kalau 8 ya. Terus dengan grafik ini biasanya kita bisa tarik garis seperti ini. Jadi jadinya garis lurus. Ini adalah namanya grafik fx sama dengan 2x. Ya, begitu. Jadi penyajian tentang fungsinya seperti ini. Nanti ada soal setelah ini silahkan ditanyakan kalau bingung untuk menjawab soal. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan setiap tugas yang Bapak Ibu berikan. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa tetap sholat tepat waktu. Dan jangan bolong-bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.